السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji dan membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Kita melanjutkan pembahasan bab yang ke-23 tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan kita masuk hadis yang ketiga dari bab tersebut, atau hadis yang ke-186 secara umum di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis Abil Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Silakan dibaca hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitab Riyadhus Shalihin fi bab fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Al-hadits al-thalith an Abi al-Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشطة والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه. Baik, nah, jazakallahu khairan wa baraka fi. Hadis yang ketiga, al-Imam membawakan sebuah hadis yang muttafaqun alaih
dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya di dalam Kitabul Ahkam, bab kaifa yubay'ul imamun nas, hadis nomor 7199 dan 7200 di dalam Sahih Al-Bukhari. Demikian pula murid beliau Imam Muslim membawakan hadis ini di dalam sahihnya di dalam Kitabul Imarah, bab wujub ta'atil umara fi ghairi ma'siyah, bab kewajiban taat kepada pemimpin dalam perkara yang sifatnya bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 1709 di dalam kitab Sahih Muslim. Berkata penulis rahimahullahu taala, an Abil Walid Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala, dari Abul Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu beliau berkata, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat. Jadi maknanya kata para ulama, mendengar dan taat kepada ulil amri, kepada pemimpin kaum muslimin. Karena itu di antara kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, ya, untuk mentaati wulatul umur. Fil usri wal yusri, ya, baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sulit. Wal mansyati wal makrahi, baik dalam kondisi semangat, ya, atau dalam kondisi yang tidak disenangi. Senantiasa wajib untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam setiap keadaan, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, kata Ubadah bin Samit, wa ala atharatin alaina, kami membaiat Nabi untuk mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin sekalipun mereka, yakni lebih mementingkan kepentingan mereka dan melalaikan hak-hak rakyatnya. Tetap kami wajib taat kepada mereka selama tidak bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita taat kepada mereka. Adapun tatkala mereka tidak menunaikan hak-hak rakyatnya, maka mereka akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada perhitungannya. Ya, ada hisabnya di hadapan Rabbul Alamin. Kewajiban kita sebagai rakyat taat kepada mereka. Tatkala mereka lalai menunaikan hak-hak rakyatnya, maka mereka akan dihadapkan di hadapan pengadilan Rabbul Alamin yang Maha Adil. Kemudian, wa ala alla nunazi'al amra ahlahu, dan kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk, ya, tidak mengambil, ya, kepemimpinan tersebut dari ahlinya. Jadi tidak melakukan khuruj, mengambil kekuasaan secara paksa dari seorang pemimpin
illa an taraw kufran bawahan 'indakum minallahi ta'ala fihi burhan. Kami berjanji kepada Nabi, kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mengambil kekuasaan dari yang berhak, ya, kecuali tatkala kalian melihat kekufuran yang sangat nyata, kekufuran yang sangat jelas, dan kalian memiliki bukti, ya, yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala an naqula bil haqqi aynama kunna, dan kami berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengucapkan kalimat yang hak, senantiasa mengucapkan kebenaran dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi laumata laim, ya, kami tidak takut dari celaan manusia, ya, dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kami berusaha untuk menegakkan al-haq, menyampaikan kebenaran, ya, tidak takut celaan manusia karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahid, ya, dari hadis ini yang berkaitan dengan babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ya, yakni poin terakhir dari bagian hadis ini, ya, bahwasanya kewajiban seorang mukmin adalah berusaha untuk menyampaikan kebenaran dengan cara-cara yang hikmah, ya, dan jangan sampai kita meninggalkan untuk memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang munkar hanya karena takut dicela oleh manusia. Ya, jangan sampai kita mundur untuk memberikan nasihat, mengingatkan manusia, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar hanya karena kita takut celaan manusia. Maka hadis yang mulia ini, ikhwani fillah zakumullah, secara umum hadis yang mulia ini, ya, di antara, yakni, dalil yang menjadi asas ahlus sunnah dalam bab muamalatul hukam. Ya, hadis ini menjadi, yakni, ciri khas ahlus sunnah, manhaj ahlus sunnah dalam bab muamalah bersama wulatil umur. Bahwasanya hukum asal seorang muslim, seorang rakyat muslim adalah berusaha untuk mentaati wulatul umur, ya, bersama pemerintah kita. Tidak boleh kita, yakni, bermaksiat kepada mereka, menyalahi perintah mereka selama perintah tersebut tidak bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk taat kepada wulatil umur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Allah yang perintahkan kita taat kepada waliul amr, ya. Namun perintah taat, kewajiban taat kepada waliul amr muqayyad, terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, wajib kita taati. Namun kalau seandainya perintah tersebut bersifat maksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kewajiban untuk kita taati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk siapapun dia dalam perkara yang sifatnya maksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hadis ini menjadi ciri khas Ahlus Sunnah, bahwasanya mereka bersama pemerintah kaum muslimin, ya, tidak keluar dari ketaatan kepada mereka selama mereka adalah, yakni, seorang muslim, seorang mukmin, ya, yang tidak melakukan kekufuran yang jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, kata Syekh Salim bin Eid al-Hilali
hafizahullah taala, hadis ini menjelaskan bahwasannya al-bai'atu syar'iyyatu la takunu illa lin nabiyyi wa imamil muslimin al-a'zam. Bahwasannya bai'at yang syar'i, ya, itu hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan imam kaum muslimin yang memang diakui oleh kaum muslimin sebagai seorang pemimpin, ya, dalam satu negeri, bukan pemimpin-pemimpin kelompok sempalan, ya. Maka tidak ada kewajiban baiat terhadap pemimpin yang sifatnya sempalan. Kewajiban kita untuk berbaiat adalah kepada waliul amr yang sah, yang memiliki kepemimpinan yang sah di negeri kaum muslimin. Adapun imamul jamaah, imam jamaah tertentu, maka tidak ada kewajiban untuk membaiat mereka. Ya. Kewajiban baiat itu untuk imam a'zam, imam yang tertinggi di negeri kaum muslimin. Itu baiat yang syar'i. Adapun baiat terhadap imam-imam sempalan, maka itu baiat yang sifatnya bid'ah, ya, bukan baiat syar'iyyah. Kemudian faedah yang kedua, kata beliau, al-bai'atu lil imamil a'zam la takunu illa fi ta'atillah. Ya, membaiat imam tertinggi, ya, kaum muslimin hanya terkait perkara-perkara yang sifatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kita membaiat, ya, pemimpin kita dalam perkara yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban taat kepada pemimpin, ya, sekali lagi muqayyad, terikat dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban pemimpin apa? Menerapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala perintah pemimpin menyelisihi syariat Rabbul Alamin, ya, kaidah dalam agama kita, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dan jamaah yang Allah muliakan, ya, yakni para ulama tatkala menjelaskan tentang makna ulil amri, ya, kata mereka ulil amri itu ada dua macam. Yang pertama ulil amri, ya, dari para ulama, ahlul ilmi. Yang kedua ulil amri dari para umara, para hukam. Maka harus ada sinergi, harus ada kerjasama yang baik antara ulama dengan umara, karena masing-masing diberikan tugas dan kewajiban, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tugas para ulama adalah menjelaskan syariat Allah, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tugas para hukam kaum muslimin, para umara kaum muslimin adalah berusaha untuk menerapkan dan melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas para ulama itu irsyad dan bayan, membimbing dan menjelaskan, menasihati waliul amr. Sedangkan yang menerapkan siapa? Para umara. Ya. Maka hendaknya pemimpin kaum muslimin hendaknya yakni diliputi oleh orang-orang yang berilmu, yang menjelaskan kepadanya tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keduanya adalah waliul amr bagi kaum muslimin. Maka kewajiban membaiat imam itu dalam perkara yang sifatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam perkara maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Kemudian poin yang ketiga atau faedah yang ketiga, kata Syekh Salim, kata beliau, ta'atul imamil a'zam fil ma'ruf wajibatun.
mentaati perintah imam, pemimpin kaum muslimin fil ma'ruf, dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, maka ini manhaj Ahlus Sunnah dalam bermuamalah bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, selama pemimpin kita yakni mengarahkan kita kepada kemaslahatan untuk kaum muslimin dan berusaha yakni menjaga kita dari kemudaratan, kewajiban kita adalah bermakmum di belakang imam kaum muslimin. Ya, jangan menyimpang dari arahan mereka. Selama perintah tersebut, selama instruksi tersebut sifatnya maslahat untuk kaum muslimin, maka kewajiban kita adalah as-sam'u wa ta'ah. Kita mendengar dan kita taat kepada perintah yakni waliul amr kaum muslimin. Karena mentaati mereka dalam perkara yang sifatnya ma'ruf itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, kemudian faedah yang keempat kata beliau, thamratut ta'ati fi jami'i ma dzukira fil hadits ijtima'u kalimatil muslimin wa nabdhul khilafi min sufufihi. Ya, di antara buah ketaatan dalam semua perkara yang disebutkan dalam hadis di atas, ya, jadi faedah terbesar dari menaati pemimpin kaum muslimin adalah ijtima'u kalimatil muslimin, ya, bersatunya kalimat kaum muslimin bersama pemimpin mereka, ya, dan menutup pintu-pintu perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, karena di antara sebab kehancuran kaum muslimin adalah tatkala mereka saling berselisih. Di antara sebab mundurnya kaum muslimin, ya, di antara sebab lemahnya kaum muslimin adalah tatkala mereka saling berselisih satu sama lain. Ya, maka Islam berusaha menutup pintu keburukan tersebut dengan mewajibkan kaum muslimin untuk berjalan, ya, bersama pemimpin mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf demi terwujudnya kemaslahatan yang sangat besar, yakni bersatunya suara kaum muslimin di atas kebenaran dan menutup celah-celah perselisihan di antara kaum muslimin. Kemudian faedah yang kelima dari hadis yang mulia di atas, hurmatul khuruji ala wulatil umur wa qitalihim wa in kanu fasaqah. Ya, yakni diharamkan untuk khuruj, untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Dilarang untuk memerangi mereka meskipun mereka adalah orang-orang fasik. Ya, meskipun mereka adalah orang-orang yang fasik. Karena kefasikan mereka, ya, ini untuk diri mereka sendiri dan akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama maksiat yang mereka lakukan sifatnya hanya kefasikan dan bukan kekufuran, maka haram, ya, untuk memberontak kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Kenapa? Di antara alasannya kata beliau, li'anna fil khuruji 'alaihim mafsadatan a'zam min fisqihim fayurtakabu akhafud dararaini. Ya, karena dengan keluar memberontak kepada pemerintah kaum muslimin itu mafsadatnya, kerusakannya lebih besar daripada kefasikan yang mereka lakukan. Ya, dengan melakukan pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin yang sah, maka kerusakannya, mafsadatnya akan lebih besar daripada kefasikan yang mereka lakukan. Ya, maka para ulama memiliki kaidah, tatkala ada dua kemudaratan, ya, maka
hendaknya kita berusaha untuk mengambil mudarat yang paling apa? Yang paling ringan. Ya, kalau bertemu dua kemudaratan, ya, dan kita nggak mungkin selamat dari keduanya, maka pilih mudarat yang paling apa? Yang paling ringan. Kalau kemaslahatan sebaliknya, kalau bertemu dua kemaslahatan dan nggak mungkin kita gabungkan keduanya, pilih maslahat yang paling apa? Yang paling besar. Ya. Kalau kita harus memilih dua kemaslahatan, maka pilih maslahat yang paling besar sifatnya. Namun tatkala kita harus memilih di antara dua kerusakan, di antara dua kemudaratan dan tidak mungkin tidak kita selamat dari kedua-duanya, maka pilih mudarat yang paling ringan. Ya. Dan kerusakan yang timbul dari adanya pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin itu lebih besar daripada kefasikan mereka. Ya. Maka hadis yang mulia ini adalah di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan di negeri-negeri kaum muslimin menjadi bukti nyata kebenaran hadis tersebut dan kebenaran manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab muamalatul hukam. Lihat jamaah yang Allah muliakan, ya, di negeri-negeri Arab, ya, di Suriah, di Lebanon, ya, Tunisia, kemudian di Irak, ya, kemudian di Mesir dan negeri-negeri yang lain. Ya. Kalau seandainya mereka berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab muamalatul hukam, ya, maka akan lebih selamat. Ya. Kita lihat, yakni kerusakan yang tidak tahu sampai kapan, ya, akan terhenti kerusakan tersebut. Ya. Maka kewajiban masyarakat kaum muslimin adalah berjalan di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam bab muamalah bersama hukam kaum muslimin. Ya, kita harus bersabar. Ya. Kalau kita mau memberikan nasihat, berikan nasihat. Ya, tatkala kita melihat adanya keburukan pada pemimpin kita, maka tugas kita adalah memberikan nasihat. Ya, bukan mengumbar aib pemimpin kaum muslimin, ya, dengan tujuan untuk yakni membuat hati masyarakat benci kepada pemimpin kaum muslimin. Yaitu bukan manhaj Ahlus Sunnah dalam bab muamalatul hukam. Ya, tugas kita adalah mendoakan kebaikan kepada pemimpin kita. Ya, semoga Allah berikan mereka hidayah, ya, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mampu memberikan nasihat, berikan nasihat. Ya, imma secara langsung dengan lisan kita atau dengan tulisan kita sampaikan kepada pemimpin kita. Ya, kalau tidak, paling ya kita doakan kebaikan untuk mereka. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, "Lau anna li da'watan mustajabatan la ja'altuha lidhis sultan." Kalau seandainya aku tahu ada satu doa yang sekiranya aku panjatkan doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan jadikan doa tersebut untuk kebaikan pemimpin kaum muslimin. Ya, maka hendaknya kita berusaha untuk berjalan, ya, di atas jalan ulama Ahlus Sunnah di dalam bab muamalah al-hukam, ya, bukan justru mengumbar ini kesalahan pemimpin kaum muslimin, ya, dan sampai kita membuat masyarakat benci kepada pemimpinnya atau yang lainnya. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, kita bahas satu hadis lagi, hadis yang keempat, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Fadhal. الحديث الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهاموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خلقنا في نصيبنا خلقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا
وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا رواه البخاري. Taib, hadis berikutnya jemaah yang Allah muliakan, Al-Imam membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di dalam kitab Asy-Syarikah, bab hal yuqra fil qismati wal istiham fihi, hadis nomor 2493 di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kata penulis, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beliau bersabda, kata Nabi yang mulia, mathalul qa'im fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinati. Perumpamaan orang yang menegakkan batasan-batasan Allah, yakni menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan orang yang terjerumus ya ke dalam perbuatan yang munkar. Perumpamaan orang yang berjalan ya di atas batasan-batasan Allah dan orang yang terjatuh dalam perkara yang munkar, ya, melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang saleh dengan orang yang thaleh, orang yang taat dan pelaku maksiat. Kamathali qaumin istahamu ala safinatin. Perumpamaan mereka itu seperti suatu kaum ya yang naik ke atas kapal dengan undian. Ya, dengan undian. Yani ada dua posisi, ada di atas, ada di bawah, dan diundi. Ya. Ada sebagian yang dapatnya di atas, ada sebagian yang dapatnya di bagian bawah. Ya. Fasara ba'dhuhum a'laha wa ba'dhuhum asfalaha. Maka sebagian penumpang kapal itu ada yang dapat bagian atas, sebagian lainnya ada yang dapat bagian bawah. Wa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru 'ala man fawqahu. Maka orang-orang yang dapat bagian bawah kapal, tatkala mereka membutuhkan air, mau tidak mau harus naik ke atas, melewati orang yang ada di atasnya. Faqalu, maka mereka mengatakan, yani orang yang di bawah mengatakan, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana. Ya. Bagaimana kalau seandainya ya kita tatkala pengen cari air, enggak usah repot-repot naik ke atas. Ya, justru mengganggu orang yang di atas kita, enggak enak. Ya, kita ganggu bolak-balik. Ya, biar mereka enggak terganggu dengan kita. Bagaimana kalau kita melubangi bagian kapal yang di bawah ini? Lihat, Pak. Niatnya baik apa enggak? Niatnya baik, ya, ingin agar tidak mengganggu orang lain, ya. Tapi caranya apa? Caranya salah. Maka ini menunjukkan bahwasanya niat yang baik itu terkadang nggak cukup, ya. Niat yang baik harus disertai dengan apa? Dengan cara yang baik juga. Ya. Kalau kita perhatikan, yakni perumpamaan yang Nabi sampaikan, orang yang di bawah, ya, niatnya baik. Niatnya agar tidak merepotkan orang lain, agar tidak mengganggu orang lain. Karena tatkala mereka ingin mendapatkan air, mau gak mau harus naik ke atas. Dan seringkali ya, yakni mungkin ada orang lagi tidur, dibangunin Pak, misi mau lewat, kan mengganggu. Ya. Walam nu'dhi man fawqana, ya, kita lubangi bagian bawah ya kapal ini agar tidak mengganggu orang yang di atas kita. Lihat jamaah,
kalau seandainya orang yang di atas gak peduli dengan apa yang dilakukan orang yang di bawah, kira-kira yang kena getahnya siapa? Ya satu kapal. Ya, satu kapal ya semua kena getahnya. Kata Nabi SAW, fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau seandainya orang-orang yang di bawah dibiarkan melakukan apa yang mereka inginkan, maka semuanya akan binasa, semuanya akan tenggelam. Padahal yang berbuat salah siapa? Bagian bawah, tapi yang atas juga akan kena. Ya. Wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Namun kalau seandainya orang-orang yang di atas mengambil tangan orang yang di bawah, tidak membiarkan kemaksiatan mereka, tidak membiarkan perbuatan buruk yang mereka lakukan, meskipun niatnya baik, maka semuanya akan selamat. Ini perumpamaan orang yang apa? Yang berusaha untuk menjaga batasan Allah, orang yang taat dengan pelaku maksiat. Ya. Kalau seandainya orang-orang yang taat gak lagi peduli dengan kemungkaran yang dilakukan di tengah-tengah mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan ratakan adab di tengah-tengah mereka. Ya. Maka hadis ini menjelaskan tentang pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar. Bahwasanya di antara fungsi amar ma'ruf dan nahi munkar, ya, agar kita semua tidak diratakan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ambil faedah dari hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama, uqubatu tarkil munkar la ta'udu ala tarikihi fahasbu, bal 'ala al-mujtama'i bi asrihi. Ya, bahwasannya hukuman meninggalkan kemunkaran tidak hanya kembali kepada pelakunya saja, ya, akan tapi kembali kepada yakni masyarakat secara umum. Ya, jadi kalau kita membiarkan kemunkaran, ya, terjadi begitu saja tanpa ada pengingkaran, maka yang terkena keburukan bukan hanya pelaku kemunkaran tersebut, ya, tapi bisa jadi semua masyarakat yang ada di sekitar pelaku kemunkaran tersebut, ya, akan diratakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini antara makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Ya. Takutlah kalian akan fitnah yang kalau seandainya fitnah tersebut turun, maka tidak hanya menimpa pelaku zalim secara khusus. Ya. Tidak hanya menimpa pelaku kezaliman secara khusus, tapi orang-orang yang diam dari kezaliman, diam dari kemungkaran, bisa jadi akan diratakan dengan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hukuman meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, membiarkan pelaku kemunkaran di atas kemunkarannya, bukan hanya kembali kepada pelaku kemunkaran, ya, tapi kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian faedah yang lain dari hadis yang mulia ini, hadis ini menjelaskan bahwasannya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar samamu amanin lil mujtama'at min ghadabillahi wa 'iqabihi. Bahwasanya amar ma'ruf dan nahi munkar, tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Ya. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, saling berwasiat di atas kebenaran, di atas kesabaran, merupakan samamu aman, yakni kunci keamanan, kunci
kesejahteraan masyarakat kaum muslimin dan kunci keselamatan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Selama masyarakat tersebut masih berusaha dan masih peduli dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, insyaallah masih aman. Namun tatkala dalam masyarakat tidak lagi ada kepedulian, semuanya acuh tak acuh terhadap kemaksiatan yang dilakukan, maka semua akan diratakan dengan azab Allah wal iyadzu billah. Maka kunci keamanan negeri-negeri kaum muslimin adalah dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang terakhir, yang faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang keempat, bahwasannya al-mas'uliyatu fil mujtama'il muslim mustarikatun la tunatu bi fardin bi'ainihi bal kulluhum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Tanggung jawab menjaga keamanan masyarakat muslim itu merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak-pihak tertentu. Jadi mas'uliyah, tanggung jawab untuk memelihara keamanan, memelihara keselamatan masyarakat kaum muslimin adalah tanggung jawab semua masyarakat, tidak hanya pihak-pihak tertentu. Setiap individu muslim memiliki mas'uliyah, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan masyarakat kaum muslimin. Di antara caranya adalah tatkala kita melihat kemunkaran, maka hendaknya kita berusaha untuk inkarul munkar, mengingkari kemunkaran tersebut sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan lama-lama akan terasa seolah-olah biasa, bukan kemunkaran lagi. Kemunkaran yang terus dilakukan berulang-ulang, maka akan dianggap sebagai apa? Sebagai suatu kebenaran. Perkara yang tidak seolah-olah tidak lagi mengandung keburukan. Oleh karenanya kewajiban kita adalah berusaha untuk senantiasa saling berwasiat, saling menasihati di atas kebenaran, dan berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena itu kunci keamanan masyarakat dan negeri-negeri kaum muslimin. Wallahu taala alam bis-shawab. Kita sudah masuk waktu Isya. Silakan adzan terlebih dahulu. Setelah adzan, kalau ada pertanyaan kita beri kesempatan bersoal jawab terkait materi yang kita bahas di malam hari ini. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Wa sallama tasliman kathira amma ba'du Ikhwani wa akhwati fillah azakumullah. Kalau ada hal-hal yang kurang difahami dari apa yang kita bahas di malam hari ini, kita beri kesempatan soal jawab dan diutamakan ya, soal yang tertulis terkait dengan materi yang kita bahas di malam hari ini. Tapi pada pertanyaan, Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan Ustadz keberkahan dan kemudahan dalam semua urusan. Amin wa iyyakum. Izin bertanya, bagaimana apabila masyarakatnya tidak hanya kaum muslimin saja? Bagaimana kita menerapkan hadis-hadis yang sudah kita bahas sampai di mana batasan-batasan kita dengan mereka yang bukan muslim? Ya, jemaah yang Allah muliakan, yakni apa yang ditanyakan penanya ya, ini sudah terjadi hatta pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana negeri-negeri kaum muslimin ya bukan hanya ditinggali oleh kaum muslimin, ya, namun ada di antara mereka ya yang non muslim. Ya, ada negeri-negeri kaum muslimin yang ditinggali oleh ya orang-orang non muslim, orang-orang kufar. Ya baik dari kalangan ahli kitab ataupun yang lainnya. Ya. Maka dalam bab muamalah
agama kita tidak melarang kita untuk bermuamalah bersama mereka. Ya. Selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, ya, dan tidak mengusir kaum muslimin dari negeri-negeri mereka, maka agama kita tidak melarang untuk kita bermuamal dengan baik kepada mereka. Bahkan Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik, ya, kepada mereka dalam bab muamalah duniawiyah. Tidak boleh menzalimi mereka, ya, orang-orang non-muslim, ya, tidak boleh yakni berbuat khianat kepada mereka, ya, dan kita ini diwajibkan untuk berbuat adil kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menjelaskan kaidah ini di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah tidak melarang kamu. Ini melarang orang-orang beriman. Allah tidak melarang kaum muslimin berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Ya, Allah tidak melarang kaum muslimin untuk berbuat baik, ya, dan berbuat adil terhadap orang-orang non-muslim, terhadap orang-orang kufar, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin dari kampung halamannya. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maka dalam bab muamalah duniawiyah, ya, tidak ada masalah. Ya, kita bermuamalah dengan mereka, ya, dan kita berlaku, ya, baik, berlaku adil kepada mereka. Ya. Namun dalam perkara-perkara akidah, dalam perkara-perkara agama, maka kita punya kaidah, ya, bahwasanya seorang muslim, ya, hendaknya menjaga batasan, ya, di dalam masalah agamanya. Ya. Tapi dalam perkara-perkara duniawiyah maka tidak ada masalah kita bermuamalah bersama mereka dan kita berbuat baik kepada mereka, dan itu yang diterapkan, ya, oleh yakni para pemimpin kaum muslimin pada zamannya, ya, di mana mereka berusaha untuk yakni menegakkan keadilan, ya, hatta dengan masyarakat yang non muslim, ya, tidak menzalimi mereka sedikit pun, ya, selama mereka yakni tidak berbuat kezaliman. Wallahu a'lam. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diulang dan dijelaskan kaidah yang terakhir barusan, kemunkaran yang terjadi, ya, berulang-ulang dan dibiarkan maka akan menjadi titik-titik. Nah, ini nanti keluar di ujian, ya. Kemunkaran yang terjadi berulang-ulang dan dibiarkan maka akan menjadi apa? Menjadi apa? Ya. Ya, akan menjadi sesuatu yang biasa. Ya. Kemunkaran yang terjadi berulang-ulang dan dibiarkan maka seolah-olah perkara yang biasa, perkara yang benar. Seolah-olah tidak, yakni ada nilai keburukan di sana. Kalau seandainya kaum muslimin acuh tak acuh terhadap kemaksiatan, enggak ada pengingkaran sama sekali, ya, enggak ada nasihat sama sekali, ya, maka lama-lama kemunkaran tersebut, ya, dianggap sebagai hal yang biasa.
ya, sebagai hal yang biasa dan tidak ada nilai dosa dan maksiat sama sekali. Oleh karenanya kewajiban kita ya untuk menutup pintu keburukan tersebut adalah berusaha untuk memberikan nasihat ya, untuk inkarul munkar sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup jamaah yang Allah muliakan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari bersama diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.